Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Adi Bowo. Kali ini saya ingin membahas tentang vonis hakim terhadap Rizik Syihab. Sepertinya menurut saya vonis hakim tidak tepat kalau tuntutan jaksa 2 tahun penjara potong masa tahanan, sedangkan hakim memutuskan hukuman 8 bulan potong masa tahanan. Benar kata Gus AA, kalau ada hakim seperti itu senyumin aja. Nanti juga akan ada azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar banyak faktor sehingga hakim memutuskan hukuman Rizik Syihab dengan hukuman 8 bulan potong masa tahanan. Antara lain kemungkinan hakim terhadap intervensi oleh para pendukung yang ada di belakang Rizik Syihab. Atau mungkin hakim dasar keimanannya kepada Allah SWT lagi melemah. Atau mungkin hakim yang menangani kasus Rizik Syihab sama-sama kadrun. Kalau dilihat dari perjalanannya sidang kasus ini antara dakwaan jaksa dengan pembelaan Rizik Syihab kurang nyambung. Namun demikian ya sudahlah, senyumin aja, namanya juga manusia. Kalau saya andai kata yang menjadi hakim dan yang menjadi terdakwanya Rizik Syihab itu orang tua saya sendiri, mungkin ceritanya akan lain. Mungkin lebih berat yang divonis oleh hakim sekarang ini. Mungkin juga saya memvonis 2/3 dari tuntutan jaksa atau lebih berat dari tuntutan jaksa. Di pengadilan negara dimanapun di dunia sampai kiamat pun tidak akan ada keadilan. Seperti kasus Rizik Syihab, pro dan kontra pasti banyak, saling berlawanan. Di sisi lain yang pro berharap agar Rizik Syihab dibebaskan. Di sisi lain pula yang kontra agar Rizik Syihab dihukum seberat-beratnya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebaiknya jadi penonton aja. Orang yang cerdas lebih baik menjadi penonton yang setia. Di pengadilan itu sudah tidak aneh antara jaksa, terdakwa, pengacara saling serang menyerang untuk mengelabui publik. Di luar pengadilan antara lain hakim, jaksa, terdakwa, panitera, pengacara bisa kong kali kong, bermusyawarah, win-win solution. Maka dari itu benar kata Gus AA, senyumin aja. Kalau seandainya
kasus ini tidak ada apa-apanya, tentunya jaksa akan naik banding ke tingkat pengadilan tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita sebagai penonton yang setia hanya bisa mengusap dada, menjerit menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Di dunia ini, dunia yang fana, penuh dengan retorika, penuh dengan panggung sandiwara. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua terselamatkan dari dunia yang fana ini. Dan semoga orang-orang yang selalu membuat kedoliman di muka bumi ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi sangat khawatir sekali Pilpres 2024 suasananya lebih menyeramkan dan lebih kacau daripada Pilpres 2019. Yang paling saya takutkan adalah menjadi perang saudara, seperti zaman kerajaan, seperti zaman Belanda. Berpecah belah karena perang ideologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum di dunia politik itu dihuni oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi makin tinggi pendidikannya, makin pada dungu, makin pada tidak sehat, makin pada gila. Dengan segala macam cara dilakukan demi urusan duniawi. Maka dari itu, janganlah kita punya cita-cita jadi orang politikus. Dan jangan pula punya cita-cita jadi orang hukum. Kalau tidak ingin menjadi kelak api neraka di kemudian hari. Jadilah orang yang cerdas, bijaksana, rendah hati. Lebih baik jadi penonton daripada jadi pelaku. Lebih baik jadi orang yang pendiam daripada jadi orang banyak bacot, banyak nyinyir, gak karuan. Hiduplah lebih baik sederhana, seadanya, sejujurnya, tapi dicintai orang banyak. Daripada hidup mewah, penuh kebohongan, penuh kemunafikan, tapi dibenci orang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai dengan pemahaman saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.